Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Sri Sarjati, MPDBI, CGP Angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Jetis Bantul. Perkenalkan, kali ini fasilitator kami adalah Ibu Fitri Wulandari SPD dan pengajar praktek kami adalah Bapak Supardal SPD MPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata kali ini adalah yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi saya melaksanakan kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang positif, nyaman, dan kondusif di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah budaya positif memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk berproses, belajar, dan menemukan kesadaran diri, serta motivasi intrinsik dalam menumbuhkan disiplin positif dalam dirinya. Tujuan aksi nyata kali ini adalah yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif pada murid. Yang selanjutnya adalah mensosialisasikan budaya positif pada warga sekolah. Dan yang terakhir adalah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata budaya positif ini adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, tumbuhnya motivasi internal dalam diri murid melalui penerapan disiplin positif. Selanjutnya, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada murid. Selanjutnya, guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, serta murid memiliki karakter pelajar Pancasila. Lini masa. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan rencana diseminasi budaya positif, latar belakang, tujuan, dan harapan kepada warga sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru dan mendiseminasikan budaya positif, yakni tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang berikutnya, memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang terakhir, mensosialisasikan budaya positif pada orang tua saat pertemuan dengan orang tua. Dukungan yang diperlukan, dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan para murid dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang berikutnya, sarana dan prasarana yang mendukung penerapan budaya positif. Yang terakhir adalah sinergi orang tua dalam membangun budaya positif di rumah. Berikut ini adalah rekaman diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis Bantul, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jetis Bantul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dan penerapan di sekolah.
Perkenankanlah di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMA 1 Jetis, acara yang ketiga acara inti diseminasi modul 1.4, acara yang keempat tanya jawab, acara yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dan penerapan di sekolah pada siang hari ini kita awali dengan baca doa bersama. Bagi yang Bapak Ibu yang beragama Islam, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dipersilahkan dengan tata caranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis Bantul kepada yang terhormat Bapak Tri Giarto SPD MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jetis, alhamdulillah pada siang hari ini saya senang sekali bisa bertemu sama panjenengan dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dan penerapan di sekolah, di mana kegiatan ini adalah salah satu program dari calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana salah satu teman kita Bu Sri Sarsiati MPDBI ikut di dalamnya. Untuk ini saya selaku Kepala Sekolah SMA 1 Jetis mohon kepada Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan ini sampai berakhirnya kegiatan ini yang durasi kurang lebih 1 JP atau 31 jam, kurang lebihnya 1 jam. Selanjutnya bahwa kegiatan guru penggerak ini adalah harapan kita nanti tidak hanya Bu Sri Sarsiati, nanti juga teman-teman yang lain di angkatan berikutnya bisa masuk, karena Mas Menteri lewat programnya yang nanti ke depan arahnya untuk stakeholder di sekolah, kepala sekolah dan pengawas itu akan diambil dari guru penggerak ini. Yang selanjutnya dengan adanya guru penggerak ini harapan kita, harapan Mas Menteri itu bisa memberikan warna untuk sekolah ini, bisa menggerakkan kita semua sehingga kita bisa tergerak untuk kebaikan. Salah satu agendanya yang pada siang hari ini nanti akan disampaikan, dipaparkan, yaitu budaya positif di sekolah. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berlangsung lancar, gak ada halangan apapun, dan nanti Bapak Ibu yang lain bisa menyusul Bu Sarsiati untuk ikut dan menjadi guru-guru penggerak di SMA 1 Jetis ini. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya matur. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan bermakna, dan kita mohon panjenengan semua mendukung kegiatan ini sehingga Bu Sri Sarsiati bisa mengikuti kegiatan ini yang kurang lebih 6 bulan itu bisa lulus lancar, nggak ada halangan apapun. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis Bantul kepada Bapak Tri Giarto SPD MPD, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan acara diseminasi pada siang hari ini untuk menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif dan penerapan di sekolah kepada Ibu Sri Sarsiati
SPD MPDBI CGP Angkatan 7 dari SMA 1 Jetis, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tri Giharto, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru GTK SMA Negeri 1 Jetis Bantul. Izinkan saya di sini saya ingin mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Di sini saya dalam rangka melaksanakan tugas yang harus kami laksanakan dan nanti harus dilaporkan pada kegiatan PI ataupun pendampingan individu. Next, Bapak Ibu, kami haturkan selamat datang para guru hebat, salam sehat dan salam bahagia. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama saling belajar, saling berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, yang nanti akan kami sampaikan adalah konsep utama budaya positif, yakni perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah yang akan tercover di sini nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga nanti harapan kami adalah kita semua warga sekolah memiliki budaya positif untuk bisa diterapkan baik itu di kelas maupun di sekolah. Next. Ya, Bapak Ibu, coba di sini ada game sebentar. Tolong coba Bapak Ibu berpasangan, ada A, ada B. Salah satu tolong genggam tangan dengan erat. Genggam satu tangan dengan erat, kemudian teman satunya ya berusaha untuk ya membuka dengan paksa, dengan bujukan, dengan rayuan, ya, dengan rayuan. Ingat Bapak Ibu, di sini itu ada barang yang berharga, mungkin emas, intan, berlian, atau apa yang Anda miliki. Ya, ayo silahkan pegang erat Bapak Ibu. Satu temannya mencoba merebut, membuka, membujuk, merayu, ayo rayu terus sampai bisa. Alright, oke, cukup Bapak Ibu. Coba sekarang, kira-kira apakah teman Anda mau membuka? Mau. Oke, kalau mau alasannya apa coba Bu? Nggak diperkosa Pak Aryo. Diiming-imingi. Oke, apa lagi? Oke, tidak mau, alasannya apa? Pelit. Oke, alasannya apa lagi selain pelit? Mempertahankan apa yang dimilikinya. Oke, bagus. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Yang kita miliki harus kita pertahankan. Sehingga kira-kira yang bisa mengontrol itu siapa? Diri sendiri. Sehingga Bapak Ibu itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Apakah orang lain bisa mengontrol Anda? Tidak. Gitu ya. Oke, kita akan menuju ke sana. Next. Nah, kita akan memulai dengan paradigma baru, ya, pembelajaran paradigma baru. Yang sekarang ini harus kita buka mindset kita adalah bahwa pembelajaran itu dirancang itu berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi,
sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan pada tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sekarang ini mindset kita itu harus kita buka, meskipun dalam pelaksanaannya ini juga tidak mudah. Semua pakai proses, dan itu tidak mungkin sekali itu bisa kita berhasil, pasti harus melalui jatuh bangun. Tetapi tidak apa-apa, kita harus mencoba memahami karakteristik peserta didik kita untuk bagaimana kita memperlakukannya sesuai dengan perkembangan tahapan belajarnya. Next, nah di sini coba sebentar kembali ke sana lagi. Di sana tadi ada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu? Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya yakin bahwa di setiap sekolah itu sudah kita tanamkan, dan sekolah kita juga sudah melakukan, ya, dengan adanya apa? Tadarus, sholat duha, controlling, dan seterusnya, itu dalam rangka juga mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan tunggal. Kemudian berikutnya ada gotong royong, bergotong royong. Saya yakin jiwa gotong royong itu sudah ada sejak dulu, hanya kadang-kadang tergerus oleh zaman di mana individualisme sekarang itu sudah sedemikian rentan sehingga ini perlu lagi untuk diupdate, digiatkan, ditumbuhkan lagi supaya merebak kembali. Berikutnya adalah kreatif. Nah, bagaimana kita menciptakan siswa-siswa kita yang kreatif? Tentunya kita juga sebagai guru harus bisa kreatif. Next, ada bernalar kritis. Nah, bagaimana menciptakan bernalar kritis? Saya yakin ini nanti ada di dalam proses pembelajaran. Ya, bagaimana menciptakan kreativitas, bagaimana siswa punya penalaran kritis, kemudian bisa kolaboratif, bisa komunikatif, itu ada di dalam proses KBM kita. Berikutnya adalah mandiri juga begitu. Kemandirian itu kita wujudkan melalui bagaimana kita mengajar, sehingga mindset kita, oh berarti intinya kita itu harus merubah ya cara mengajar kita. Begitu. Next. Berikutnya. Nah, sekarang disiplin positif itu sendiri. Apa sih disiplin itu, Bapak Ibu? Selama ini kita memaknai disiplin itu sebagai apa? Kepatuhan. Oke, apalagi? Konsekuensi dengan aturan. Oke, apalagi? Ya, perbuatan yang pokoknya sesuai aturan, Bu. Oke. Di sini kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu biasanya dengan ketidaknyamanan. Ya enggak, Bapak Ibu? Ya. Ketika kita harus disiplin itu mesti ada rasa tidak nyaman toh. Waduh, aku harus datang sebelum jam 7. Merungsung kan itu. Waduh, aku harus begini begitu. Itu pasti ada rasa ketidaknyamanan. Tapi di balik ketidaknyamanan itu pasti ada sesuatu makna positif. Next. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Gitu ya. Jadi kita nanti ingin mewujudkan anak-anak itu disiplin tetapi muncul dari diri sendiri, bukan karena ada ancaman, bukan karena ada hukuman, seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau yang tadi ada hukuman, ancaman itu adalah faktor ekstrinsik ya. Kalau dalam diri itu berarti sadar gimana ya kita selama ini perlu betul-betul menanamkan gimana sih anak kita itu ben sadar itu tumbuh dari diri sendiri gitu ya. Next. Berikutnya, nah di sini ada teori kontrol.
dari Dr. William Glasser. Di situ dalam teorinya yang disebut dengan teori kontrol itu dinamakan dengan choice theory. Beliau ini akan meluruskan sebuah miskonsepsi, ya, miskonsepsi atau konsepsi yang selama ini ada pada kita, ya. Ini ada pada kita. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kan kita ini merasa bahwa aku tuh guru, aku bisa mengontrol kamu sebagai muridku, gitu ya. Jadi apapun, kowe kudu manut aku, gitu ya. Kamu harus manut aku, gitu. Itu guru mengontrol murid. Ini adalah ilusi. Ilusi di sini adalah miskonsepsi, ya. Berikutnya adalah bahwa penguatan positif itu efektif dan manfaat. Artinya bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Sehingga kadang-kadang kita melakukan bujukan, rayuan agar dia itu manut dengan kita, gitu ya. Berikutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu juga menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya begini. Jadi kita kadang-kadang membuat siswa itu pokoknya merasa bersalah, sehingga dia itu kadang-kadang merasa melihat dirinya itu buruk. Aduh, aku salah. Aduh, aku kok rapi yo. Aduh, aku kok begini ya, banyak kesalahan yang aku buat ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini juga merupakan miskonsepsi yang harus diluruskan. Yang berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita lebih dewasa dari anak-anak. Jadi aku punya hak dong memaksa kamu, ya. Ya kamu harus manut aku dong, gitu ya. Karena aku lebih tua dari kamu, gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu kadang punya pilihan yang lain. Nah, itu next, Mbak. Nah, ini prinsip beliau itu seperti ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Sehingga skemanya itu akan seperti ini. Berikutnya next. Ya, maaf ini agak, ya. Jadi dari stimulus respon menuju pada teori kontrol itu bedanya. Ya, dulu kita itu memandang realitas itu kebutuhan kita itu sama, sehingga kita lebih cenderung menyamaratakan bahwa seseorang itu podo awake dhewe gitu. Padahal tidak, gitu ya. Jadi kebutuhannya itu kita itu berbeda-beda. Jadi kadang kita tidak bisa memaksa orang lain itu harus sama seperti kita. Berikutnya, melihat seseorang itu pada sudut pandang yang sama, ya, padahal berbeda. Maka kita pun harus memandangnya berbeda. Gitu. Next, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol itu mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya perilaku gitu ya, terus kita harus bagaimana bersikap gitu ya. Kalau kemudian mungkin kudu podo aku kan nggak bisa, karena orang lain itu pasti punya sudut pandang yang berbeda. Sehingga kita, oh ya kalau sudut pandang kamu seperti itu, oke. Nanti bagaimana kita cari jalan tengahnya, gitu ya. Jadi tidak, perbedaan itu bukan untuk saling kita memusuhi, tetapi untuk saling bersama-sama bersinergi mewujudkan suatu solusi dari sebuah masalah. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Oh tidak, sekarang ini ya semua orang lain itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Oh ya, tadi belum, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekarang kita coba, semua perilaku itu memiliki tujuan. Berarti mereka punya tujuan. Kalau misalnya kita punya kasus-kasus berat, ya, kasus-kasus berat seperti anak-anak yang kita hadapi, anak-anak tertentu yang kita hadapi, tanda petik itu, berarti memang perlu harus dicari tahu kebutuhan dasar dia itu apa.
tujuan dia melakukan perbuatan itu apa? Itu berarti memang harus digali betul. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain? Oh tidak, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal, maksudnya bahwa kita nggak bisa sih memaksakan, ya. Pokoknya itu dua ini arahnya ini wes, misalnya gitu. Nah, sekarang dibutuhkan kolaborasi, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Lah, wes saiki karepmu piye coba? A, B, C, ditawarkan solusi. Saya maunya yang ini, Bu, maunya yang ini. Oke, kalau kamu maunya ini, terus langkahmu selanjutnya bagaimana? Gitu, ya. Next, model berpikir, yaitu berpikir menang kalah. Pokoknya aku kudu menang. Pokoknya sebagai siswa yo kalah. Aku kan gurumu, aku menang. Tapi sekarang harus win-win solution, harus berpikir bahwa menang-menang. Artinya dua-duanya imbang, dua-duanya sama. Win-win solution. Next. Berikutnya adalah setiap anak, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Satu, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, kasus mungkin yang kita hadapi di anak-anak kita itu memang perlu dicari tahu kebutuhan dasar dia itu apa. Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Gitu ya. Oh, mungkin dia minta diakui. Oh, mungkin dia mintanya itu sakjane punya apa ya? Karakter leadership, kepemimpinan. Hanya dia tidak tahu cara menyalurkan. Oh, sakjane dia itu butuh disalurkan bakatnya menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kalau dia ditunjuk menjadi ketua kelas misalnya, atau diberi kepercayaan untuk menjadi ketua dalam suatu kegiatan, misalnya seperti itu. Oh, misalnya dia butuh kebebasan. Kebebasan di sini yang dimaksud apa? Kebebasan kalau menurut saya adalah kebebasan yang bertanggung jawab, ya, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, itu tidak. Tapi misalnya di dalam kelas melihat siswanya pada ngantuk, lemes ya Bu, ngantuk banget kami Bu, pada tengkleset. Terus kamu maunya apa? Bu, kok ada nyanyi sebentar biar kita melek gitu ya, biar kita wake up. Oke, yuk kita nyanyi bareng dulu. Oke, mungkin dengan ice breaking, atau mungkin dengan bernyanyi sebentar, atau dengan membuat mereka senang dulu. Karena ketika pembelajaran anak-anak itu sudah ada masalah dengan dirinya, tidak senang, tidak termotivasi, otomatis pasti tidak akan masuk pelajaran itu. Jadi kita buat senang dulu. Bu, Nek, terus ini Bu, kebajutan. Kadang-kadang kebajutan. Nah, kadang-kadang kita cerita tentang kehidupan, kita memberikan motivasi, ya, motivasi dalam kehidupan itu pun bisa. Kemudian ketika mereka sudah melek, yuk sudah melek, kita balik ke pelajaran misalnya gitu. Ya. Dan ini kebutuhan dasar ini memang perlu kita pahami untuk anak-anak kita, sehingga kita tuh memperlakukan anak itu kita tahu maumu apa, karepmu piye, gitu ya. Karena saya yakin anak-anak yang bermasalah itu sebenarnya hanya ada hal-hal yang kurang, atau kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Begitu. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi, dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terdiri dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini tadi yang kita sampaikan di sana, bahwa motivasi untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di SD dulu itu seringkali anak-anak itu diberi bintang. Ya toh? Oh, dia berangkat pagi kasih bintang. Kemudian dia juara kasih bintang. Tapi ternyata itu tuh efeknya adalah anak itu nanti akan mendapatkan atau hanya ingin berprestasi karena penghargaan.
bukan karena faktor kesadaran diri. Nah, itu sekarang tidak direkomendasikan begitu. Sehingga anak-anak itu nggak usah diberi kayak gitu. Kalau dulu ada namanya reward and punishment, nah sekarang itu nggak boleh kayak gitu. Karena diharapkan anak-anak itu melakukan sesuatu atas kesadaran diri sendiri dari dorongan intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, penghargaan hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik. Begitu intinya. Next, Mbak. Nah, ini. Jadi kalau hukuman itu menyebabkan anak sakit hati, ya, sakit hati, tidak nyaman, murid jadi takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu kalau hukuman. Nah, kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Karena apa? Misal, delalah pelajaran bahasa Inggris, si A itu yang selalu bisa maju ke depan, dapat hadiah terus gitu. Lah yang lain itu pasti cemburu, iri. Oh, paling-paling ya cuma itu aja. Udahlah, ngapain aku maju? Gitu ya. Paling cuma itu aja. Akhirnya didominasi satu siswa. Nah, ini juga mematikan kreativitas yang lain, ya, siswa yang lain. Ben wae lah paling ya meng kae aku meneng wae cukup rapopo, paling aku ya meng ra entuk bintang gitu ya. Begitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sebenarnya kurikulum 2013 itu sudah tidak boleh meranking ya. Tapi memang ada sedikit dilematis karena di perguruan tinggi itu masih diperlukan untuk perankingan masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini kalau itu kan untuk kepentingan berbeda. Jadi kalau di kelas kenapa ranking itu tidak dimunculkan supaya tidak terjadi anak yang lain itu menjadi rendah diri. Begitu. Next, ya ini merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya diharapkan anak-anak itu memang bisa menghargai diri sendiri. Next, Mbak. Oke. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Maksudnya apa? Ya, jadi kita ada konsep disiplin di mana nanti anak-anak itu diharapkan nanti sukses dari kedisiplinan yang dia terapkan. Jadi di situ ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu maksudnya apa? Ya, penguatannya dalam jangka pendek. Jadi kalau suatu hukuman nanti akan kami tampilkan bagaimana contoh konsekuensi, contoh hukuman, contoh konsekuensi, contoh restitusi. Nanti akan kita sampaikan di video, ya. Yang jelas kalau konsekuensi itu adalah penguatannya dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, menggunakan masih stimulus respon. Jadi bukan yang kontrol ya. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya, contoh ya, anak terlambat 10 menit, misalnya 10 menit. Kemudian konsekuensinya apa kalau dia itu terlambat 10 menit? Oh, nanti istirahat dia harus mengganti yang 10 menit hilang tadi untuk mengerjakan tugas. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi kesalahan siswa harus ada konsekuensinya. Artinya dia mengganti yang 10 menit hilang tadi untuk mengerjakan tugas yang tadi hilang, begitu. Nah, apa itu restitusi? Kalau di restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Diharapkan nanti di restitusi itu anak-anak itu punya tanggung jawab muncul dari dirinya, ya, atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di sini ada teori kontrol bahwa dirinya adalah pemegang kendali kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, di sini bahwa pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini yang dikemukakan oleh Gosen 2001. Mungkin memang selama ini kita berpikir apa sih restitusi, karena sesuatu istilah yang baru yang saya sendiri juga baru tahu itu ketika mengikuti kegiatan CGP ini, ya. Nah,
yaitu tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ciri-cirinya apa? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi, bukan memaksa. Pokoknya gue kudu ngene, ya, tapi kita tawarkan berbagai solusi. Nek ngene piye, nek ngene piye, pokoknya ngene wae, gitu ya. Itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lah, kamu itu maunya apa sih, gitu ya? Kamu maunya apa? Tapi biasanya anak sulit ya untuk mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, itu anak-anak itu sulit. Next, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Next, Mbak. Lanjut. Nah, ini perbedaan ya. Di sini murid tidak mengerjakan tugas. Ya. Ini maaf, ini kok saya agak keliru sedikit nih. Harusnya guru menghukum murid tersebut hormat menilai. Harusnya di situ murid tidak menggunakan atribut. Aduh, ini ada miss. Miss belum tak edit. Ini rencana saya ini, kalau murid tidak mengerjakan tugas itu harusnya apa? Guru naik hukuman itu guru menghukum murid, ya. Guru menghukum murid karena tidak mengerjakan tugas. Guru marah dan murid menjadi takut, ya. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid mentaati peraturan, itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, yang terbaik adalah yang mana Bapak Ibu? Yang restitusi. Next, Mbak. Nah, ini. Nah, nanti ada contoh penerapan 5 kontrol, posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu kita biasanya kita memiliki 5 posisi ini ya Bapak Ibu. Penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lah, kalau sebagai penghukum itu pasti begini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja terlambat. Selalu terlambat. Nah, itu kalimatnya meninggi. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini kalau sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga anak-anak di sini itu merasa, wah, aku mengecewakan Bu Guru, Pak Guru, gitu. Kalau sebagai teman, gitu ya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji ke ibu, bukan? Nggak akan terlambat. Ya sudah, tidak apa-apa, sana duduk. Nanti presensinya saya bereskan. Nah, itu kalau kita sebagai teman. Nah, kalau kita sebagai pemantau itu akan berkata begini, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Oh iya Bu, saya terlambat 15 menit sehingga saya nanti harus mengerjakan tambahan tugas 15 menit di istirahat ya Bu. Oke, itu konsekuensi namanya. Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, yang terbaik itu adalah kita sebagai manajer. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Yakini itu kembali ke keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu lebih pada nilai-nilai universal. Jadi misalnya, kenapa ada peraturan memakai helm bagi pengendara sepeda motor? Apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Mengapa pada saat COVID kita wajib memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan? Oh, untuk kesehatan. Sehingga kesehatan, keselamatan,
itu merupakan keyakinan. Sehingga kalau di kelas itu memang kita membuat pancingan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Ya, misalnya begini, saya kemarin membuat keyakinan kelas itu, anak-anak sebenarnya apa yang kamu inginkan di dalam kelas? Tidak menyontek, oke, bagus, ya. Bu guru itu kalau di kelas tersenyum, oke. Mengembalikan teman-teman itu kalau memakai barang terus dikembalikan di tempatnya, Bu, biar tidak berantakan, oke. Nah setelah itu kemudian kita kerucutkan. Kalau mengembalikan barang pada tempatnya berarti masuk pada apa? Oh, kebersihan. Oh, tanggung jawab. Nah itu berarti yang disebut dengan keyakinan itu adalah yang tanggung jawab dan tadi kebersihan, seperti itu konsep pemikirannya. Kemudian ini, jika kamu yakinnya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kita selalu menawarkan pada anak untuk memperbaiki apa kesalahan yang sudah diperbuat. Begitu. Next, Mbak. Lanjut. Nah, contoh dari, ya ini Bu Ika ini ya, ketika masih muda dulu. Ini contoh dari salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Wah, ini. Bu Yuni. Saya Apa coba? 2. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Udah jawab kok. Alasan kamu ya kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Si kamu. Sudah berapa kali terlambat? 5. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya bukan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Iya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Terlambat guru Posisi olahraga. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan fisik Ibu dan Bapak Guru, yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah,
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Narayan. Iya Bu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Lambat. Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat merasa menjadi orang yang gagal. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dari ketiga. Ibu Siti Rohayati. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ibu Siti Rohayati tadi. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar jangan terlambat lagi. Bikin saya ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Cenderung bersedia berdua untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan menjadi identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, karena ini masih berbentuk eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Hari terakhir terlambat toh? Nah,
Foto siji. Satu kali ambil gambar ini. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki kesalahan keterlambatan ini? Sedia Bu. Naren berarti lo jawab. Pengen Eran jawab dulu ya. Saya akan coba menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyatakan Sesuk tak syuting pas bocah telat. ada orang yang kira-kira bisa Gayanya macam-macam. mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kamu, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan dilakukan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Jadi kan Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dan faksi kebijakannya itu akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menjadi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang paling ditekankan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Kita sebenarnya perlu merefleksi kita. Seperti apa gambaran kita? Wah, kayaknya untuk menjadi seorang manajer itu butuh waktu, butuh proses, karena tidak bisa kita tiba-tiba begitu ya. Tetapi memang pelan-pelan kita akan mencoba menerapkan bagaimana kita bersikap untuk anak didik kita. Memang sering terjadi kontroversi ya Bapak Ibu, karena keadaan murid yang di realita kita itu kadang-kadang memancing kita untuk kadang berposisi sebagai penghukum atau posisi sebagai pemantau atau sebagai teman. Nah, kadang-kadang itu melihat pada kasus yang terjadi pada anak. Namun Bapak Ibu, dengan informasi ini, dengan paradigma baru ini, kita mencoba bagaimana kita menciptakan anak-anak kita ini menjadi siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab itu tadi. Ya, diharapkan ini membuka wawasan kita untuk kita nanti terapkan di dalam proses kita mendidik anak-anak kita. Next, Mbak. Nah, berikutnya
tadi keyakinan kelas nih Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu itu di setiap kali masuk atau di awal masuk pelajaran atau di awal tahun ajaran baru itu membuat namanya kontrak pembelajaran dengan para siswa, terutama wali kelas dengan siswa yang diampu. Ya, di kontrak belajar itu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat memenuhi diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dosen dan contoh penerapannya. Dekat Mbak Isma. 5 posisi kontrol Mbak dikat ya. Ada. Posisi pertama, Ya. kedua, saling bersalah. 3, Lagi Mbak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi tentang keyakinan kelas ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu di setiap awal masuk pembelajaran itu sudah membuat kontrak belajar dengan para didik atau para siswa ampuhannya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas itu ada ya. Kenapa tidak peraturan begitu? Mengapa kita tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi bedanya antara peraturan dengan keyakinan itu apa begitu. Jadi kalau kita ada peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara sepeda motor, itu karena tadi apa? Keselamatan. Kemudian mengapa kita perlu peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan, itu karena tadi kesehatan. Berarti yang dimaksud keyakinan nanti dikerucutkan ke dalam sebuah keyakinan, yakni keselamatan dan kesehatan itu merupakan keyakinan. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi ini kita lanjut lagi. Next. Nah, ini yang kemarin saya lakukan di kelas 10 MIPA 5, di mana yang pertama saya berdiskusi tentang keyakinan kelas, kemudian awalnya adalah membuat peraturan kelas dulu. Saya meminta para siswa untuk menuliskan apa yang menjadi keinginannya, apa yang diinginkan siswa. Kemudian merumuskan peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian ini adalah keyakinan kelas yang disepakati untuk dilaksanakan. Sehingga di situ anak-anak wajib untuk mentaati. Misalnya kemarin di situ ada next Mbak. Yang kemarin keyakinan kelas yang kita kerucutkan itu menjadi ada tanggung jawab, ada kekeluargaan, ada kenyamanan, tidak mengganggu hak milik orang lain, disiplin, ramah, mengenal karakter siswa, komitmen. Nah kemarin yang tanggung jawab itu ternyata banyak sekali, diantaranya satu, inginnya pulang bersih, datang bersih gitu. Artinya anak-anak komitmen untuk membersihkan kelas pada pagi hari dan siang sore harinya sebelum pulang sekolah itu bersedia untuk membersihkan kelas. Kemudian kita kerucutkan jadi tanggung jawab. Kemudian kekeluargaan. Di sini kemarin di kelas 10.5 itu berkomitmen untuk tidak bullying. Ya, tidak bullying karena pernah terjadi kasus itu ya. Kemudian mereka sepakat pokoknya menghargai teman, menghargai orang lain, tidak bullying, ramah dan seterusnya. Kemudian kenyamanan. Nah kemarin itu ada begini, kami ingin Bapak Ibu guru itu ramah Bu, tidak tidak cemberut, pokoknya senyum kalau di kelas. Ada yang bilang begitu, ada yang menuliskan gitu. Oh ya, kalau itu nanti
kita yang akan menyampaikan. Artinya bahwa cobalah kita di kelas itu membuat anak itu senang dengan kita, gitu. Kemudian tidak mengganggu hak orang lain. Itu kemarin itu ada ya anak yang sukanya tethering terus gitu, tethering gitu tiap hari gitu ya. Tidak ada yang keberatan, tiap hari kok tethering terus gitu. Ya, kemudian muncullah tidak mengganggu hak milik orang lain gitu. Kemudian disiplin tadi termasuk diantaranya adalah masuk kelas tidak terlambat, itu menjadi komitmen. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masuk di 10 MIPA 5 ini 10 MIPA 5 itu malah lebih banyak saya memperhatikan gitu. Sering saya kasih motivasi tentang pergaulan, tentang apa-apa itu sering saya malah dekat itu dengan anak-anak. Palinnya siapa ya? Palinnya Pak Husni. Kemudian di sini ada anak itu yang menuliskan begini, Bu, kami itu kalau Bapak Ibu guru yang ngajar cepet-cepet kami nggak paham Ibu, terlalu cepat. Ada yang cara tangkapnya itu tidak sama ya, ada yang lola, ada yang cepat, ada yang sedang begitu. Sehingga kamu harus juga proaktif. Kalau misalnya nggak paham, minta untuk katakanlah Bapak Ibu mengulangi lagi atau membuatkan voice note atau menjelaskan nanti dikirimkan, ya kamu yang jangan diam saja gitu, tapi harus ada komunikasi supaya kamu juga paham dengan pelajarannya gitu. Nah, komitmen ya, ini komitmennya bagus ini anak-anak ya. Mereka bersedia untuk satu tidak menyontek waktu ulangan. Ini saya bilang nih komitmen loh. Gitu. Kalau kamu nanti nyontek gimana ini konsekuensinya itu? Ya pokoknya kamu berusaha untuk tidak nyontek Bu. Oke, tak pegang. Ya, itu next Mbak. Nah ini, nah pembentukannya kemarin memang kalau keyakinan kelas itu memang lebih abstrak ya dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja tetapi mudah untuk diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga sekolah itu dilibatkan saat membuat. Jadi harapannya nanti di setiap tahun ajaran baru di awal wali kelas itu mencoba untuk membuat komitmen kelas atau keyakinan kelas ini, dan nanti wajib untuk ditaati, dan semua Bapak Ibu guru itu akhirnya nanti menjadi enak dalam mengajar karena mereka punya komitmen yang landasi atas kesadaran diri sendiri. Secara teori memang gampang, tapi memang pelaksanaannya itu berproses ya, pasti melalui liku-liku yang panjang karena kondisi setiap anak itu berbeda-beda, dan kadang-kadang anak itu harus jatuh bangun dalam mengenal jati dirinya begitu. Ya, itu yang perlu kita pahami juga, bahwa kita perlu tahu tentang psikologis perkembangan anak. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Pasti ini akan menjadi kadang-kadang menjadi sesuatu yang agak bertentangan juga ketika kita melihat kondisi kasus yang parah gitu ya. Tapi kalau tidak parah ini bisa. Coba perhatikan Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Itu di langkah pertama itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Ya, jadi kita kalimatnya itu agak sepadan, stabil, sehingga anak itu menjadi tidak tidak merasa terlalu bersalah gitu ya. Jadi dengan kalimat ya memang tidak ada manusia yang sempurna, anakku saya. Yang kedua, saya juga pernah melakukan itu ya. Ya, kita bisa menyelesaikan ini kok ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Kemudian validasi tindakan. Di validasi tindakan itu kalimat kita itu bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya.
Ya berarti kamu masih kuat dong dengan ini, kamu masih bisa bersabar ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu ya. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting ya buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, itu kita tanyakan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, itu harus kembalikan ke sana. Kemarin gimana kesepakatannya? Gimana keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Oh iya, kita nggak boleh terlambat. Dan sekarang kamu terlambat ya. Nah, itu cara segitiga restitusi. Next, Mbak. Nah, ini contoh segitiga restitusi, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Pak. Pak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi
tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Pak Sopo juga. Yang mengakibatkan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu Muyar. jadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sudah marah sekarang, Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penanganan kasus yang menggunakan segitiga restitusi atau langkah-langkah segitiga restitusi. Dan di sini saya mencoba untuk juga yang pertama membuat keyakinan kelas, kemudian nanti ada kasus yang di belakang itu di dalam video ini bagaimana penanganan kasus terlambat. Nah, ini memang sebagai contoh aja, ya, disaksikan terlebih dahulu. Tapi mohon maaf ini kok sinyalnya nggak terlalu bagus nih. Mbak tikat dulu Mbak.
Ini contoh pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 10 MIPA 5, dan monggo silakan disaksikan terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan pernikahan dari
Bapak Ibu, saya menyadari bahwa harapan itu mengganggu pembelajaran dan teman-teman yang ada di kelas karena Bapak Ibu harus belajar dulu. Dengan demikian, saya meminta maaf dan saya janji menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, tertib, serta mentaati keyakinan kelas. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing saya, yang dari saya pertama memiliki sikap yang belum disiplin menjadi disiplin. Terima kasih atas dunia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Bapak Ibu, itu contoh hanya tadi suaranya agak kurang jelas nih, kurang keras mungkin suara saya, jadi kurang begitu poin-poinnya itu terdengar lebih jelas. Tapi ya itu yang sudah saya lakukan dan barangkali hanya contoh begitu nih Bapak Ibu, nanti bisa mungkin Bapak Ibu juga mencoba melaksanakan ya step by step, little by little, bit by bit ya kan ya. Dan nanti saya atau kami berharap bahwa memang kita perlu bekerja sama dalam hal penanganan kasus-kasus anak ya. Semua warga itu tetap peduli dan terlibat berkontribusi dalam ketertiban, kedisiplinan maupun komitmen anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mandiri dan juga anak-anak yang disiplin yang akhirnya nanti sukses begitu. Nah, refleksi kita pada hari ini adalah kira-kira hal baru apa yang kita peroleh dari paradigma baru ini Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa yang kita peroleh? Apakah ini sesuatu yang baru atau biasa saja atau halah apa itu gitu? Gimana Bapak Ibu? Ada sesuatu yang baru, mungkin ada muncul istilah-istilah baru gitu ya. Kemudian perubahan paradigma kita, pola dari cara penanganan kita ke anak-anak gitu ya. Kemudian kira-kira perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Sadar kalau seringkali kita ya kurang kontrol gitu. Oke, kemudian ya kira-kira peran Among seperti apakah yang telah kita lakukan selama ini? Yang selama ini Among itu adalah kita dalam mendidik ya. Bagaimana kita dalam mendidik anak-anak kita selama ini? Oke, tergantung mood. Oke. Memang untuk ya kita menjadi seorang guru yang menjadi guru, kata Bapak sama kemarin itu juga sangat berpengaruh dengan ini ya, artinya dengan hati gitu ya, dengan hati, mengajar dengan hati, mendidik dengan hati itu ya dengan hati-hati, karena ternyata tidak hati-hati juga terjadi masalah-masalah yang unpredictable, tidak bisa prediksi ya. Kemudian kita akan menjadi guru seperti apakah setelah mengetahui ilmu dan informasi ini Bapak Ibu? Kira-kira kita mau bagaimana? Seperti ini? Oke ya. Coba ya, kita akan berusaha menjadi guru-guru yang bisa mengontrol diri atau bisa istilahnya petik menghamba anak. Tapi saya kurang setuju dengan istilah ini karena menghamba itu hanya pada Allah ya. Kata-kata yang kalau menurut saya ya ini harusnya menghamba pada Allah, tetapi untuk itu maksudnya hanyalah melayani ya, melayani anak dengan hati begitu. Makanya tanda petik tadi begitu. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan boleh di sesi tanya jawab ini Bapak Ibu menanyakan
yang mungkin hal-hal yang baru. Kalau tidak, ya kami cukupkan. Monggo Bu Ika. Untuk bisa menjadi guru seperti yang diharapkan dalam refleksi kegiatan ini, tentu harus ada satu kata, sabar. Bagaimana kita harus bersabar? Bagaimana caranya kita bersabar menghadapi berbagai karakter anak dalam teori yang disampaikan tadi. Ketika kita mengatakan seperti ini, maka akan muncul seperti itu dari anak. Nah, ketika teori itu dalam dunia nyata tidak terjadi, jo aku kon ngopo. Nah, itu yang mungkin akan menjadi kendala. Ketika kita sudah menerapkan teori, ternyata yang muncul dari anak beda. Nanti solusi berikutnya apa? Gitu. Ya, mungkin itu akan terjadi. Bagaimana ini Bu menghadapi seperti ini? Saya mencoba untuk sharing atau mungkin mencoba menjawab semampu saya ya Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin nanti saya jawabannya tidak sesuai dengan harapan atau kurang pas, ya nanti mungkin saya mohon yang lain memberikan masukan, gitu ya. Memang di realita kita tidak semudah membalikkan tangan atau penerapan teori itu langsung persis bisa. Pasti keadaan, suasana, kondisinya akan berbeda. Itu pasti, karena kasus yang kita hadapi pun berbeda. Ada tingkat ringan, sedang, dan berat. Nah, tentunya kita sebagai pendidik juga tidak mungkin bisa berdiri sendiri sebagai guru di sekolah. Pasti harus ada sinergi dengan keluarga. Ya, sinergi dengan keluarga itu kita tetap harus cari tahu permasalahan anak yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian kita bertanya, mencari, menggali berbagai informasi. Kemudian kita kerucutkan dalam sebuah kesimpulan. Cara pemanggilan kita mungkin harus dengan teori tadi. Kalaupun ternyata berbeda dengan teori tadi, kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kita tidak lepas dari doa, karena kita kalau sebagai seorang muslim, mungkin yang beragama lain mungkin juga dengan doa, ya kita doakan, karena tidak mungkin kita itu mengajar itu tanpa campur tangan Allah, gitu. Dan karena saya sebagai seorang yang beragama tidak akan merasa bahwa aku tuh sudah segala-galanya, aku tuh mampu, tidak. Tanpa campur tangan Allah atau Tuhan itu it's impossible, ya. Jadi memang perlu yang namanya hubungan horizontal dan hubungan vertikal, sehingga nanti akan ada sinergi pula. Kalau sudah didoakan begini-begini gitu kan, itu di luar konteksnya enggak, karena pendidikan kita itu pasti akan ada yang namanya percaya pada Tuhan, gitu ya. Itu maka kita perlu bantuan Tuhan gitu untuk mendoakan anak-anak kita itu menjadi baik. Memang itu perlu kesabaran dan proses. Saya kira tidak mungkin kita dikandani sekali, dinasehati sekali kemudian langsung berubah total. Itu sangat sulit, harus berproses. Maka harus ada pemantauan, mungkin pemantauan secara berkala. Perkembangannya dari 1 minggu, dari hari ke hari itu akan dilihat. Barangkali seperti itu Bu. Jadi itu kalau penanganan kasus, sehingga kita akan melihat perbedaan dari awal, kemudian ada pemantauan, kemudian di akhirnya seperti apa. Tapi dalam proses menuju ke sana, di sini harus ada sinergi bersama, yaitu guru, keluarga, kemudian komunikasi dengan anak. Mungkin anak itu sering kita ajak komunikasi, maumu apa, kamu bagaimana, ada tindakan-tindakan atau treatment komunikatif agar anak itu merasa diakui atau kebutuhan dasarnya tadi terpenuhi, begitu. Oh, anak itu ternyata memang kurang kasih sayang, jadi bagaimana kita mungkin memberikan stimulan-stimulan untuk memberikan kasih sayang. Kasih sayangnya ya dalam bentuk seorang guru, ibu kepada anaknya, begitu. Bukan kasih sayang
the man and the woman. Foto bersama dulu ya Bapak ya, gitu. Foto sebentar yuk. Nangis. Kancamu. Sisa